dalam Kejadian 3 ayat 15 itu sebenarnya sudah ada satu janji bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia melalui membinasakan ular itu. Jadi dia itu datang ke dunia. Firman Allah itu menurut Yohanes itu menjelma menjadi manusia. Jadi dia harus lihat di dalam pengertian seperti ini. Jadi artinya bahwa rancangan Allah itu sudah sejak awal. Begitu manusia jatuh dalam dosa, sudah ada rancangan untuk menyelamatkan manusia yang akhirnya melalui Yesus. Hal pertama adalah terus memberitakan Kristus. Hal kedua adalah pelihara diri ini sebagai orang-orang percaya untuk siap menyambut Yesus. Ya, salam jumpa Sobat Askara. Senang sekali hari ini saya Lina Puspitaningsih bisa menjumpai Sobat lagi dimanapun Anda berada. Dan tepatnya hari ini 22 Desember 2023. 3 hari lagi, 25 Desember kita akan merayakan Natal. Oleh sebab itu, bincang kita bercakap bersama mencari makna hari ini spesial hadir dengan pembahasan sekitar Natal. Selamat mengikuti. Dan bersama saya hari ini sudah hadir Bapak Pendeta Freddy Makitan yang akan berbagi, yang akan menjadi teman ngobrol, teman berbincang dan narasumber di topik hari ini, Natal bukan kebetulan. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak Lina. Sehat Pak? Lumayan, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ya pasti sudah nuansa di rumah sudah Natal banget. Ya, sudah pasang pohon Natal. Wow, iya. Kecil saja. Iya, cukup lah ya. Tapi sudah mulai ada suasana Natal, walaupun sepi di rumah. Ya, oke Pak Freddy, dan hari ini pembahasan kita tidak jauh dari Natal karena memang momen kita di bulan ini, apalagi di penghujung tahun, di akhir bulan juga kita akan memperingati Natal. Bahkan juga beberapa gereja sudah merayakan, banyak yang sudah merayakan event-event Natal ini. Dan kalau bicara Natal, Alkitab mencatat bahwa kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Mesias itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dirancang dan tidak kebetulan hadir. Nah Pak Freddy, pertanyaan saya, lahirnya Tuhan Yesus juga didahului dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, dan itu pun sudah dipersiapkan. Lalu apa hubungannya dan apa peran Yohanes Pembaptis di sini dalam karya keselamatan kita umat manusia ini? Ya, jadi yang ditanya apa peran Yohanes dalam hubungan dengan kelahiran Yesus ya. Ya, kita tahu Yohanes itu kan sebenarnya saudara sepupu lah dengan Tuhan Yesus ya. Jadi ada hubungan antara Ibu Maria dengan Ibu Elizabeth, istri dari Imam Zakaria. Dan akhirnya Zakaria dan Elizabeth mempunyai anak yang memang Tuhan kasih secara ajaib juga, secara mujizat, dan lahirlah Yohanes Pembaptis ini. Cuma kita tidak tahu apa itu, tidak diceritakan dalam kitab Injil. Bagaimana mereka bertumbuh ya, itu kira-kira 6 bulan kemudian ya baru Yesus lahir. Ya, tidak jauh dari tidak usianya jauh dari situ ya, tidak Yesus. jauh. Jadi kurang lebih umurnya ya sama saja ya. Teman sebaya lah ya kalau tumbuh bersama ya. Cuma kan akhirnya Yesus kan ke Nazaret kan. Setelah dari mana itu Bethlehem diungsikan ke Mesir ya. Kabarnya konon itu di Alexandria karena di situ ada jemaat Yahudi juga di Mesir. Tapi kemudian umur sekitar barangkali 5-6 tahun begitu, itu kembali lagi ke Nazaret. Jadi Yesus bertumbuh sebagai kanak-kanak di Nazaret. Sedangkan Yohanes Pembaptis dia tetap saja di Yudea. Nah, kita tidak tahu cerita ya sejak Yesus dalam 18 tahun, dalam berapa tahun ya, 12 tahun dia datang ke Yerusalem bersama keluarga dalam perayaan Paskah. Kemudian kita tidak tahu lagi
Nah, Yohanes tidak ada cerita tentang itu sama sekali. Yang kita tahu adalah dia itu mengembara di padang gurun, ya. Dan dia tiba-tiba sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mulai memberitakan tentang kerajaan Allah itu, tentang pertobatan. Tapi yang pasti dia itu bertumbuh di tangan imam, kan? Ya. Imam Sakaria. Jadi Elizabeth juga dari keturunan imam. Jadi pasti dia itu terdidik pasti dalam hukum Taurat tentu. Yesus di Nazaret juga terdidik dalam hukum Taurat. Jadi apakah mereka pernah bertemu di masa kanak-kanak, masa muda? Kita tidak tahu. Misteri, Mas. Sulit karena kita tidak mempelajari cerita-cerita tradisi yang lain. Tapi kita mau berdasarkan Injil saja. Nah, jadi apa peran dia? Memang kita tidak punya satu. Kalau dilihat dari segi kehadiran mereka itu saja, kita tidak tahu persis, kecuali yang sudah dinyatakan bahwa dia itu berkhotbah di di Sungai Yordan, ya, mengembara di padang gurun, terus turun ke Sungai Yordan. Di Sungai Yordan itu ada satu tempat, tidak ditulis dalam Alkitab, tapi itu disebut sebagai ada satu tempat khusus dekat Laut Mati. Nah, itu tempat dia sering berkhotbah di situ. Nah, tetapi kalau kenapa dia hadir tiba-tiba, dia juga sudah dinubuatkan, ya. Jadi bukan secara tiba-tiba begitu saja. Nah, dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Maksudnya jalan untuk nanti munculnya Yesus di tengah publik, ya. Hari ini ya, Presiden Jokowi datang di kota kita, ya. Betul. Kota Batu, ya. Ini sudah dipersiapkan tentunya. Pastinya. Panitianya besar, ya, urusan pemerintah semua sudah diatur, jadi tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Ya, mungkin begitulah gambarannya bahwa kedatangan Yesus harus disiapkan. Yohanes ini apa perannya? Yaitu kita bisa ingat apa yang dinubuatkan misalnya dalam Yesaya 40, ya. Ayat berapa itu? 3, 4 apa? Coba. Ya. Yesaya 40 ya, Pak. Ayat yang ketiga. Coba. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Iya, itu satu. Yesaya ini seorang penulis, ya, seorang nabi, penulis dalam sastra Ibrani yang tinggi. Kalau kita membaca kitab Yesaya itu bahasa sastranya, sastra Ibrani tinggi sekali, ya. Jadi kalau kita baca itu asik juga tuh, ya. Coba sekali lagi baca. Sastra Ibrani yang tinggi ini siapa Yesaya tuh? Demikian firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, sebentar. Suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini kan seperti puisi, ya. Teruskan, coba. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jalan raya, diluruskan, terus. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini pekerjaan ringan apa enggak nih? Iya, atau berat? Ini sangat berat. Nah, tetapi itu sudah dinubuatkan. Jadi inilah tugas dia. Meratakan jalan yang lurus, ya, diratakan. Yang dalam lembah ditimbun, kemudian yang berbukit harus diratakan. Jadi semua harus disiapkan bagi kedatangan ini. Yesus sudah ada, tapi entah dia sudah pernah bertemu dengan Yesus. Waktu kecil kan kita tidak tahu. Karena mereka satu di utara, satu di selatan, toh. Nah, apalagi dia di padang gurun, ini bukan tempat biasa orang tinggal di situ, kan. Dia sangat khusus, ya. Ya, yang pasti dari ayat ini kita tahu bahwa ini juga dikutip oleh Matius, Markus, dan Lukas di dalam Injil-Injil yang mereka tulis. Jadi kalau ditanya apa perannya, ya kesimpulannya ada di situ. Jadi siapa yang disiapkan? Israel. Jadi Israel ini disiapkan untuk menerima Mesias yang telah dijanjikan, yaitu Yesus. Jadi
kita bisa tafsirkan ayat ini dikatakan apa itu lembah ditimbun dan sebagainya. Jadi itu melambangkan bahwa pada zaman itu ada satu situasi yang tidak gampang yang dialami oleh orang-orang dalam kehidupan orang Israel. Mulai dari pemimpin-pemimpin agama sampai orang-orang biasa ya. Mereka dalam kondisi yang tidak begitu gampang. Pergulatan dalam kehidupan mereka itu hebat. Baik secara fisik karena mereka sedang dijajah ya, pada masa Yesus atau masa Yohanes Pembaptis itu. Roma mulai menjajah Israel dan banyak bangsa yang lain itu kira-kira tahun 63 sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah dengan saat Yohanes mulai keluar melayani itu kira-kira ya umur dengan Yesus kan kurang lebih sama ya, jadi kira-kira 30 tahun lah. Artinya sudah 93 tahun ya. Ya, itu Romawi menjajah dan itu sangat pedih kehidupan mereka itu ya. Secara psikologis ya tentu saja ini mengalami masalah yang berat. Secara rohani mereka juga tidak melihat contoh-contoh yang baik dari pemimpin-pemimpin agama mereka, ahli Torah dan semua. Jadi kondisi begitu ribet. Kompleks, dan orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama ini juga punya banyak dosa yang walaupun ditutupi dengan formalitas kehidupan mereka sebagai orang-orang yang itu religi gitu semua bermain hukum tapi lebih banyak dikenakan pada orang-orang biasa Jadi ini adalah satu situasi yang tidak begitu gampang. Jadi kalau inilah jalan-jalan disiapkan ya, di padang gurun yang luruskan jalan Tuhan ya. Dan itu yang tadi diluskan lembah ditutup itu apa sebelumnya itu gunung bukit diratakan itu semua. Nah ini kan kita kalau mau bawa ini ke dalam tafsiran kita ini luar biasa banyaknya ya. Misalnya kalau saya kadang-kadang kalau baca ayat ini kalau bukit-bukit itu saya melihat sebagai satu kesombongan yang menonjol ya. Betapa sombongnya orang-orang Farisi. Itu pemimpin-pemimpin agama yang mereka pegang kekuasaan. Ya, bukan saja kekuasaan agama, tetapi juga sebenarnya kekuasaan politik. Karena apa? Mereka juga punya, misalnya orang Farisi itu juga semacam partai itu, yang semua masih dalam perjuangan untuk melawan penjajahannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada juga kelompok-kelompok yang lain juga. Yohanes ini mungkin kelompok, kalau tidak salah namanya Eseni atau apa itu kelompok, itu ada yang tafsirkan begitu. Yang mereka suka keluar, mereka bilang ini percuma semua, jadi mereka harus menciptakan satu kehidupan baru yang tidak boleh bersentuhan dengan dunia ini. Jadi ada macam-macam, ada yang menjurus kepada Herodes dan sebagainya. Jadi ini adalah semacam gunung dan lembah, ya, ada kesombongan yang seperti bukit itu menonjol tapi juga ada kesombongan yang ke dalam, ada perasaan kecewa yang dalam, ya tuntutan yang dalam tapi belum tercapai, tapi semua adalah semacam kesombongan. Misalnya kalau itu kesombongan, tapi juga ada hal-hal yang lain. Yang jelas ada pemberontakan ya pada zaman-zaman itu, ada juga diam saja menanggung segala sesuatu. Jadi ini semua harus disiapkan. Nah, apa yang disiapkan oleh Yohanes Pembaptis yang ditambahkan, dia jelaskan oleh Matius, Markus, Lukas dan sebagainya itu. Nah di situ intinya adalah bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah bertobat dari semua perbuatan yang tidak benar. Jadi kadang-kadang kesombongan Israel ini mereka berpikir bahwa mereka itu sudah benar di hadapan Tuhan. Padahal tidak. Jadi mereka punya kehidupan secara moral juga tidak beres. Mereka konsep-konsep pemikiran tentang kerajaan Allah yang tidak terlalu pas dan macam-macam. Nah ini Yohanes harus menjelaskan. Jadi pada waktu dia datang, kita masih ingat waktu dia di Sungai Yordan itu, ada tentara-tentara Romawi pun datang tanya, kalau begitu kami harus buat apa? Orang Farisi pun juga datang, kalau begitu kamu harus buat apa? Jadi khotbahnya itu masuk gitu. Jadi orang sadar ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah semua ini merupakan persiapan nanti yang sebenarnya itu Sang Mesias itu akan datang dan kamu akan lihat sendiri. Jadi Yohanes memberi kesadaran pada mereka, siap untuk menyambut ya hidup yang benar, menyambut nanti Mesias akan datang. Nah jadi itu perannya dia, tidak lebih dari itu. Ya dia dalam salah satu ini juga dikatakan ya dalam bahasa kita ya, aku ini bukan apa-apa, yang sebenarnya itu akan datang.
Ya. Ya, nanti dia akan memperkenalkan. Ya, di cerita-ceritanya ada itu. Iya, oke. Ya, tidak bisa lepas dalam kisah sejarah kelahiran Kristus, di situ ada Yohanes, dan rupanya Yohanes dilahirkan pun tidak jauh dari kelahiran Kristus. Timingnya itu juga punya peran dan punya andil yang seperti Bapak jelaskan. Nah, bicara tentang timing. Nah, waktu Tuhan itu kan selalu tepat ya Pak. Kita mengenal bahwa Tuhan itu selalu on time, tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Kaitannya dengan Natal atau kelahiran Sang Penebus, Sang Penyelamat. Kenapa timingnya harus di masa itu dan kenapa juga harus kota Bethlehem yang dipilih Allah untuk kelahiran Sang Mesias ini? Ya, kalau tadi kita berbicara tentang Yohanes yang mulai melayani, itu kan berarti dia sudah umur sekitar 30 tahun kan? Yesus juga begitu. Nah, jadi tapi kenapa mereka berdua lahir? Ya, sudah dinubuatkan Yohanes, tapi Yesus juga sudah dinubuatkan. Ya, apalah itu yang terutama ya. Sentralnya di situ. Ya, itu di Yesaya juga menubuatkan itu. Mbak Lina punya catatan barangkali itu. Tentang, jadi begini. Misalnya Yesaya 61 ayat 1 ya, kalau tidak salah coba bacakan. Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, itu tentang Yesus ya. Kemudian sebelumnya itu ada di Kejadian barangkali 3 ayat 15 atau Yesaya 7. Mungkin Yesaya 7 ya. Baik, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi itu sudah cukup jelas. Nah, sekarang coba kita ingat Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, ini sebenarnya pembahasan teologis yang cukup luas ya. Kita tidak mungkin punya cukup waktu bicara ini. Tapi paling tidak saya ambil intinya saja untuk menjawab pertanyaan Mbak Lina. Kenapa Yesus lahir? Tapi ada dua pertanyaan di situ ya, yang bersamaan. Kenapa Yesus lahir pada waktu sekarang itu? Pada waktu masa itu. Yesus lahir itu kira-kira antara tahun 6 sampai dengan 4 sebelum Masehi. Ya, jadi bukan tahun 0 dalam kalender Masehi yang kita pakai ini. Jadi dia sudah lahir duluan. Kalender ini kan kalender lain ya. Jadi Yesus kan sudah lahir pada. Nah, itu masih masa, kalau kita kembali ke awal di mana Yesus lahir, berarti dihitung dari dari penjajahan Romawi dimulai pada tahun 63 itu. Ini kan berarti sudah lebih dari setengah abad ya. Israel dijajah ya, dan Maria dipanggil dan kemudian Yesus lahir itu. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini, kalau Yesus lahir kenapa ya? Kenapa kita sudah terjawab ya, sudah dinubuatkan ya. Dan Kejadian 3 tadi, Kejadian 3 itu juga bicara tentang sebenarnya itu sudah jawaban mengapa Yesus lahir. Ya, tadi Mbak Lina buka dengan satu bahwa Allah punya rancangan ya. Nah, kan Allah menciptakan manusia jatuh di dalam dosa. Ini berarti manusia sudah hilang dari hadapan Allah dan siap untuk mengalami hukuman karena Allah tidak main-main dengan dosa. Mereka harus tanggung. Tapi Allah menciptakan manusia dan mau menyelamatkan dia sekalipun dia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 15 itu sebenarnya sudah ada satu janji bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia melalui membinasakan ular itu. Itu iblis itu. Jadi iblis tidak bisa dapat bertahan terus untuk mau membinasakan manusia. Jadi Tuhan Allah Bapa akan menyelamatkan. Nah, itu sebenarnya sudah terlihat bagaimana nanti akan datang Yesus.
Yesus ini kan kalau dilihat secara teologis ya, memang dia lahir secara biologis dalam arti bahwa dari rahim Maria. Tapi dia itu sudah ada sejak tidak ada awalnya. Bahkan seluruh dunia diciptakan di dalam dia menurut penjelasan dari surat-surat Paulus. Jadi dia itu datang ke dunia. Firman Allah itu menurut Yohanes itu menjelma menjadi manusia. Jadi dia harus lihat di dalam pengertian seperti ini. Jadi artinya bahwa rancangan Allah itu sudah sejak awal. Begitu manusia jatuh dalam dosa, sudah ada rancangan untuk menyelamatkan manusia yang akhirnya melalui Yesus. Tapi kalau ditanya kenapa pada zaman itu, nah kita tidak punya itu, ya Tuhan yang tahu mengapa pada tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi itu Yesus lahir, yaitu lahir ke dunia, dan ya kita tahu sejarahnya itu. Jadi itu kita tidak bisa jawab, tapi kita bisa melihat ada tanda-tanda. Nah, ada petunjuk-petunjuk yang bisa membuat kita coba meraba-raba mengapa pada tahun itu. Nah, saya tadi sudah katakan sudah lebih dari setengah abad ya, lebih dari setengah abad Israel ini sudah menderita. Ya, jadi sudah tidak tahu mau bikin bagaimana lagi, tidak ada harapan bagi mereka. Padahal mereka itu adalah bangsa pilihan Allah yang sudah Allah janjikan bahwa mereka akan menjadi itu bangsa yang besar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada zaman itu, pada zaman di mana Israel begitu menderita dan seakan-akan tidak ada harapan lagi, dan kemiskinan, persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan kesejahteraan apapun lainnya sudah dalam kondisi yang paling parah. Nah, di situ Yesus datang. Jadi kita tidak tahu kalau kita jawab secara waktu, ya kenapa pada masa itu. Kita hanya bisa menjawab kondisi saat itu memang Tuhan sudah tahu. Allah sendiri sudah tahu kan. Jadi harus datang pada saat ini. Ya, jadi itu saja yang bisa kita tahu. Tapi kalau kita mau mengupas lagi, ya barangkali kita bisa mendapat petunjuk-petunjuk lain lagi. Dan Yohanes harus duluan kan, jadi harus menyiapkan jalan. Jadi Yesus lahir, Yesus hidup di bumi ini sekitar umur 30 atau 33 tahun gitu ya. Itu sudah merupakan satu momentum di mana itu yang Allah rencanakan. Dia akan datang dari apa yang dia sudah katakan pada waktu Kejadian 3 ayat 15 ya. Nah, itu jarak waktunya kita tidak tahu persis kapan ya. Jadi kejadian bumi ini ada yang bilang 10.000 tahun kalau kita lihat dengan mata iman ya. Ada yang bilang 7.000 tahun, ada yang bisa 15 tahun, ada banyak tafsiran. Kalau ilmu pengetahuan ya miliaran tahun ya. Tapi dalam iman kita melihat dalam sejarah Alkitab kira-kira begitu ya. Jadi begitu panjang waktunya. Tapi Allah sudah punya rancangan. Pada saat inilah Yesus muncul. Jadi kita hanya bisa punya clue yang untuk menunjukkan kepada kita, ya memang ini saat yang tepat. Begitu saja. Saya hanya bisa jawab begitu saja. Thank you Pak Freddy. Yang jelas tidak lepas dari skenario Allah, dan itu waktu yang terbaik buat Allah di saat Tuhan Yesus dilahirkan. Dan bicara tentang kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sebagai awal karya keselamatan umat manusia sampai dia mati dan juga bangkit dan naik ke surga. Ada rancangan dan hal yang dipersiapkan Allah juga akan datang yang kedua kali Sang Mesias itu. Nah, bicara tentang kedatangan yang pertama tentu tidak lepas dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa, lalu sebagai orang-orang percaya, apa yang harus kita persiapkan Pak Freddy untuk menyambut kedatangan yang kedua kali Sang Mesias? Iya, apa yang harus kita siapkan ya? Nah, ini saya begini. Jadi ada satu masa yang panjang sejak Yesus bangkit ya. Dan dia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mengabarkan Injil ya, menjadikan semua bangsa muridku ya. Dan itu mereka kerjakan semuanya itu sampai dia datang kembali. Nah, dia datang kembali ini mungkin kita ingat Yohanes pasal itu begini. Pada hari Kamis malam saat Yesus mengadakan perjamuan Paskah ya. Itu terjadi di kira-kira tahun 29 atau 30 ya
Masehi. Nah, itu di Yerusalem ada perayaan Paskah, itu Paskah terakhir di mana Yesus hadir ya. Kemudian ada diperkirakan pada hari Kamis malam itu kan Yesus adakan Paskah dengan murid-muridnya, makan Paskah bersama murid-muridnya, itu perjamuan itu. Dan itu merupakan hari yang paling panjang dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya saja. Jadi sangat eksklusif. Mereka Yesus sendiri sudah siapkan, ada orang di Yerusalem yang kabarnya dia juga merupakan orang yang juga murid, sudah percaya kepada Yesus, dan dia siapkan rumahnya, naik di atas itu, dia yang siapkan, nanti dia utus Petrus sama Yohanes kalau tidak salah untuk menyiapkan Paskah itu. Jadi mereka mulai malam sebagaimana biasa, itu Paskah itu dimulai ya kira-kira jam 6 sore ya, mereka sudah mulai, dan itu malam yang panjang. Nah, ada semalam itu Yesus banyak mengajar kepada murid-muridnya, memberikan seperti seluruh isi hatinya mau dikeluarkan. Kita bisa baca mulai dari Yohanes pasal 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17 itu berakhir dengan Yesus berdoa panjang sekali ya. Dan doanya itu untuk murid-muridnya dan semua orang yang akan percaya kepada Yesus melalui pemberitaan murid-muridnya. Itu doa panjang sekali Yohanes pasal 17 itu. Nah, jadi malam itu malam yang paling menyedihkan ya. Paling menyedihkan, tapi di situ Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6 barangkali. Coba kita baca 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ayat 1-4 ya. Nanti ayat 6 itu dia adalah keberjalan, kebenaran dan hidup. Nah, jadi tentu saja ada banyak tempat yang Alkitab sudah katakan tentang kedatangan yang kedua. Tetapi saya hanya mengutip itu saja karena dia berkata ini kepada murid-muridnya di dalam suasana yang menyedihkan, suasana yang mencekam pada saat itu. Jadi dia akan datang kembali. Jadi dia sudah bilang, jadi ini yang dia sekarang sudah mengakhiri kedatangannya yang pertama, akan segera diakhiri. Tinggal beberapa jam kemudian mereka akan keluar dari rumah itu, turun ke lembah Kidron, keluar dari kota Yerusalem, naik menuju pulang kembali ke Betani. Biasanya itu mereka berkemah di sana, itu di balik Bukit Zaitun. Tetapi baru sampai di Getsemani, nah di situ mereka duduk sebentar berdoa, lalu itu Yesus ditangkap di situ kan. Di Getsemani itu seperti pertigaan begini, satu menuju desa Betfage, satu akan ke Betani. Nah, ini Bukit Zaitun. Jadi seperti begitu. Nah, jadi Yesus sudah janjikan pada itu. Jadi kita ambil saja untuk sementara satu ayat ini saja. Nah, tapi kan ada satu masa yang panjang. Ini yang mungkin Mbak Balina tanya, lalu bikin apa? Ya, orang menantikan yang bikin apa? Nah, kita tidak tahu kapan ya. Yesus juga sebagai manusia yang sesungguhnya manusia pada saat itu dibilang hanya Bapa yang tahu. Ya, jadi dia belum membukakan rahasia itu karena memang itu hanya Bapa yang tahu, yang berkenan memberitahu kapan. Jadi seakan-akan Yesus tunggu perintah Bapanya kapan dia akan datang kembali. Nah, ini masa yang sudah berlangsung saat ini berarti sudah berapa ini? 2000 tahun ya. Ya, 2000 tahun karena sekarang 2023 ya. Sedangkan Yesus bicara itu dia umur 30 tahun, jadi sudah hampir genap 2000 tahun. Kita sudah tunggu ini. Kapan Yesus datang kembali ya? Orang Israel juga tunggu. Tapi yang dia tunggu itu kedatangan pertamanya, yaitu Mesias yang menurut konsep mereka ini. Nah, sedangkan kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya dia sudah datang pertama kali. Cuma orang Israel yang menolak. Jadi sekarang yang kedua kali sedang ditunggu. Masih 2000 tahun lagi barangkali kita nggak tahu nih. Ya nggak tahu. Tapi yang pasti kita tahu di dalam diri kita, aku tidak mungkin hidup 2000 tahun. Tidak mungkin 4000 tahun. Ya syukur kalau 80, 90, 100 tahun ya syukur. Nah, ini kan kita melihat itu dalam gambaran kehidupan kita sendiri secara pribadi, orang-orang Kristen. Nah, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita siapkan untuk kedatangan Tuhan kembali? Nah, begini, saya ingat di Matius 25 itu tentang
perumpamaan tentang gadis-gadis ya, 10 gadis itu. Ya, bijaksana dan bodoh. Ya, yang bijaksana dan yang bodoh ya kita tidak usah baca itu terlalu panjang, tapi kita tahu kita tahu cerita. Jadi akan ada waktunya, kan selalu Kristus digambarkan dalam hubungan Kristus dengan jemaat orang-orang yang telah percaya digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, jadi Yesus datang kembali sesuai janji dalam Matius 14 Yohanes 14 tadi, dia akan menjemput kita. Nah, kita sebagai mempelai perempuan, ya, kekasih permata hati Tuhan Yesus, karena dia mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kita. Satu perjuangan yang luar biasa sampai mengorbankan segala-galanya supaya mendapat kembali. Nah, sekarang dia membiarkan kita hidup di bumi ini untuk melakukan perintahnya. Pada waktu dia naik di Bukit Zaitun, waktu mau terangkat dia beri perintah ini kan, supaya menginjili, membawa orang lain juga datang kepada Kristus, supaya menjadi satu umat yang besar yang siap menantikan dia datang kembali. Nah, lalu kembali lagi, apa yang kita harus siapkan? Ya, dari seluruh perintah atau seluruh keterangan Alkitab, ya, paling ada beberapa hal penting disimpulkan, beberapa hal penting. Yang pertama, tadi berdasarkan perintahnya di Bukit Zaitun itu menginjili. Jadi berarti semua orang yang telah percaya ini kan juga adalah sampai sekarang ini adalah hasil dari penginjilan kan? Apakah itu karena memang sudah dari keturunan Kristen lalu melahirkan anak-anak Kristen lagi dan sebagainya, atau memang dari sebelumnya yang tidak mengenal Kristus akhirnya mengenal Kristus. Kita semua adalah hasil dari sebuah penginjilan, ya. Hasil dari semua yang sudah dikerjakan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Mereka sudah mulai mengadakan pelayanan itu yang luar biasa, sehingga sampai kepada kita kabarnya ada sekitar 3 miliar orang Kristen dari sekitar 7 atau 8 atau 9 miliar umat manusia. Jadi ini kan jumlah yang besar sekali ya, hampir separuh ya. Jadi, nah kita sudah menjadi seperti begini. Nah, ini adalah satu umat yang disebut gereja. Tapi gereja ini bukan gereja gedung ya, fisik, bukan bukan juga gereja sebagai satu organisasi, denominasi, tapi gereja dalam arti orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini untuk menjadi satu persekutuan yang inilah yang akan siap menantikan Kristus. Nah, apa yang kita buat? Tentu saja pertama panggilan harus dibuat oleh kita semua. Ya, harus memberitakan tentang Kristus melalui kata-kata, melalui sikap, melalui perbuatan kita, apapun yang kita, dan harus dengan dasar harus mengasihi semua manusia tanpa pandang bulu. Tidak boleh karena ada perbedaan ini itu lalu kita mengasihi hanya kita sendiri, tidak bisa. Itu perintah Yesus loh, mengasihi semua manusia. Musuh pun harus dikasihi. Jadi berarti orang yang kita kasih ini, kasih adalah dasar penginjilan yang harus kita buat. Itu pertama. Kedua, yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus harus dipelihara. Dipelihara supaya imannya bertumbuh. Ya, dalam Kolose 2 ayat 6-7 kalau tidak salah, kamu telah menerima Kristus Yesus, ya. Karena itu hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, hatimu melimpah dengan syukur, dan seterusnya dalam Kolose 2 ayat 6-7 itu. Nah, ini harus dibangun oleh gereja. Jadi pemimpin-pemimpin gereja, ya, entah itu pemimpin organisasi gereja, misalnya yayasan-yayasan Kristen seperti Mbak Lina, nah, pemimpin-pemimpin itu punya tugas itu bagaimana supaya memelihara terutama gereja ya, dalam arti secara organisasi ya, denominasi harus pelihara seluruh orang sudah percaya itu supaya mereka bertumbuh di dalam iman, mereka sungguh-sungguh tahu apa artinya hidup suci, dan secara pribadi semua bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan datang dan Dia akan menghakimi semuanya. Ya, mungkin di sini ada masalah teologis yang besar yang dimana kita harus membahas, tapi kita tidak sampai ke situ. Yang jelas kita disiapkan untuk itu. Jadi hal pertama adalah terus memberitakan Kristus. Hal kedua adalah pelihara diri ini sebagai orang-orang percaya untuk siap menyambut Yesus. Nah, sekarang saya tadi sebut sedikit itu Matius 25 tadi tentang gadis-gadis yang pintar, yang bijaksana dan bodoh itu. Nah, kan ada satu saat di mana Kristus datang kedua kali yang tidak ada seorang pun tahu kapan Dia tiba.
Yang penting adalah kita menyiapkan diri, yaitu dua hal itu tadi ya, dua hal besar ya, dua hal utama. Yang lain kecil-kecilan banyak sekali, tapi ada dua hal krusial. Utama. Ya. Jadi itu memelihara, gereja ini harus dipelihara untuk menyambut ya sebagai kekasih Kristus, menyambut mempelai laki-laki datang. Nah, perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan bodoh itu sebetulnya harus betul-betul kita renungkan baik-baik. Nah, kita lihat di dalam perumpamaan itu bahwa ada 5 gadis yang bodoh yang tunggu terlalu lama, lalu dia menikmati tidur saja karena sudah ngantuk, tidak ada persiapan. Nah, ini ada yang sedangkan yang bijaksana itu mereka tetap terjaga karena mereka tidak tahu. Nah, ini selalu ada 2 kelompok ini di dalam gereja sendiri. Di dalam gereja sendiri. Ada kelompok yang pertama yang diibaratkan gadis yang bijaksana yang selalu siap terus bekerja, ya, dan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah untuk dilebarkan, diluaskan terus. Tapi ada yang sudah mabuk atau sudah terbuai oleh kesenangan dunia, tidurlah enak, menikmati mimpi yang indah, hidupnya mungkin kaya dan sebagainya, dan punya apa saja mungkin. Mereka mungkin sudah berbeda. Nah, persoalannya sekarang, siapa gadis-gadis yang bodoh ini? Ya, bisa saja itu adalah seluruh anggota orang yang beriman yang memang sudah tidak siap lagi. Memang mereka memilih tidak siap karena kepentingan, karena buayan dari dunia yang menyenangkan ini, sehingga mereka masih sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak menyiapkan diri baik-baik untuk mempelai datang pada waktu yang tidak seorang pun tahu itu. Tapi bisa juga dari kelompok ini ada juga orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, disiapkan, ya katakanlah seperti saya, ya dipanggil keluar bukan saja sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tapi orang yang akan mendidik orang itu, membawa orang lain kepada Kristus. Yang itu 2 tugas itu tadi ya. Nah, jadi ada satu kelompok orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, misalnya mereka itu sekolah teologi dan menjadi teolog, mereka menjadi pendeta, menjadi guru-guru Injil, mereka adalah direktur yayasan Kristen barangkali. Ya, ini semua. Dan ini, apakah mereka ini, bagaimana peran mereka? Kalau kita membawa tafsiran ini ke situ, bagaimana peran mereka? Jadi mereka ini harus menyiapkan gereja supaya menyambut kedatangan Tuhan yang tiba-tiba itu. Tapi mungkin mereka sendiri lengah. Ya, sudah kecapean atau tadi saya katakan sudah mabuk dengan kesenangan dunia. Mereka pun bisa saja ini yang sama seperti orang-orang Farisi, sama-sama dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada zaman Yesus itu. Nah, padahal kelompok ini ada kelompok yang khusus, istimewa loh. Ya, seperti saya kadang-kadang sarjana teologi, pendeta Frederick Makitan, sarjana teologi, Master of Art dan segalanya. Mungkin untung saya belum punya dokter, malah saya. Nah, hal-hal gini saya harus lebih siap, bukan saja untuk diri saya, tapi kelompok saya ini, kelompok orang-orang yang dipanggil Tuhan ini sama dengan apa saya mau katakan ini. Seperti mak comblang ya, itu matchmaker ya, matchmaker. Jadi mereka itu kan disiapkan supaya peristiwa datangnya mempelai laki-laki dan siapnya mempelai perempuan itu ada satu pesta yang amat besar, luar biasa, di mana Yesus janji dalam Yohanes pasal 14 itu tadi, dia datang menjemput mereka. Nah, para matchmaker, para comblang ini, guru-guru, pendeta-pendeta semua ini, sengaja tafsiran dibawa ke situ. Nah, mereka jangan-jangan mereka justru yang tidak siap. Padahal pesta itu mereka yang urus, panitia ini loh. Ini kan panitia besar ini. Sibuk padahal ya mereka. Ya. Jadi sekarang saya memberi gambaran ini, kita sudah lihat bahwa satu masa yang kita tidak tahu berapa lama, di mana segala sesuatu harus dipersiapkan demi kedatangan mempelai itu yang dia sudah janjikan. Aku sudah menyiapkan tempat bagimu di sana. Nanti aku akan jemput supaya di mana aku berada, kamu juga ada di sana. Tetapi ada satu masa yang harus persiapan, dan persiapan itu adalah melakukan tugas-tugas. Ya, ini akan sangat luas, tapi sampai di sini dulu. Ya, bagaimana hal itu? Ya, pertanyaan Mbak Lina memang cukup sulit nih ya, bagaimana menjelaskan satu masa yang tidak tahu berapa lama ya. Tapi paling tidak di dalam pribadi kita masing-masing. Pesan buat kita adalah kalau kita sudah ambil keputusan untuk mengikuti Kristus, kita harus siapkan diri sendiri juga ya untuk menyambut Kristus yang kapan akan datang. Katakanlah
kedatangan Kristus menjemput kita itu sama dengan pada saat kita meninggal dunia. Ya, detik-detik terakhir itu kan Yesus menyambut kita. Kita siap ke situ? Jangan-jangan kita tidak siap. Ya, itu yang perlu kita. Iya, Pak Freddy. Ya. Satu hal yang sangat penting, artinya ketika kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali, ini PR buat kita dan kita tidak boleh lengah tentu saja. Ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai orang beriman. Terakhir Pak Freddy, sebenarnya saya mau closing tapi ini ada pertanyaan yang mengganjal yang ingin saya tanyakan. Iya, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya begitu luar biasa. Bahkan dalam bagian Alkitab, masa depan kita pun dipersiapkan. Saya ingin mengutip satu ayat dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Pak Freddy, hari depan yang penuh harapan. Sebenarnya ayat itu lebih baik kita baca lagi beberapa ayat selanjutnya. Itu tadi ayat 11 ya? Iya. Coba baca Saya akan lanjutkan ayat selanjutnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya, ini pertanyaan Mbak Lina sangat berat-berat semua. Ini durasi kita bisa lebih panjang. Karena tidak bisa dijawab sangat-sangat singkat begitu saja ya. Jadi apa pertanyaan tadi, harapan apa itu ya? Iya, masa depan yang penuh harapan. Masa depan apa penuh harapan. maksudnya? Nah, saya harus jelaskan kenapa ini Yeremia yang ngomong. Jadi sekarang begini, kita ingat Nabi Yesaya sebelum Yeremia ya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali itu ya. Kemudian ada Nabi Mika yang hidup sejaman dengan Nabi Yesaya itu di abad ke-8. Di atas tahun 700 sebelum Masehi ya. 740-an kalau nggak salah, saya tidak ingat persis angka-angka itu. Tetapi itu di abad ke-8 sudah dinubuatkan sebelum Kristus ya. Jadi abad ke-8 sebelum Masehi sudah dinubuatkan tentang kedatangan Kristus itu, termasuk Nabi Mika ini. Nah, nubuat Nabi Yesaya dan apa yang pesan-pesan yang keluar datang dari Tuhan melalui Nabi Yesaya itu seluruhnya memang ada sifat eskatologis, seperti makanya Mbak Lina angkat ini hubungan antara Natal dengan kedatangan yang kedua kali ya. Jadi walaupun bersifat eskatologis apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu, tapi juga memang maksud saya bisa berhubungan dengan kelahiran Yesus, tapi juga bisa bersifat eskatologis ya. Artinya kalau kita mau menafsir. Jadi sebenarnya Yesaya itu membongkar tentang seluruh kebejatan bangsa Israel ya. Mereka tidak takut kepada Tuhan dan mereka berbuat dosa dan sebagainya. Jadi ini sudah dinubuatkan bahwa mereka akan mengalami satu masa di mana Tuhan akan menghukum mereka. Singkatnya begitu. Kemudian di abad berikutnya, jadi di abad ke-8, di abad ke-7 muncullah Yeremia. Nah, Yeremia ini seakan-akan dia memberitahu kepada bangsa Israel apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang hukuman Allah yang akan terjadi atas kamu, hai bangsaku, ya. Itu sudah dekat, sudah hampir ini. Jadi kalian harus tahu akan ada penderitaan yang luar biasa yang akan menimpa kalian, bangsaku ini yang kucintai, karena pemberontakan mereka. Kemudian Yeremia ini sampai kepada ujung pelayanannya juga masih saatnya tiba di abad ke-6. Kira-kira tahun berapa ya? 500 ya, sebelum tahun 600 ya.
586 kalau nggak salah begitu. Nah itu terjadi pembuangan orang-orang Yahuda, ya Yahuda itu di bagian selatan ke Babel. Jadi waktu itu Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, lalu dia menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Yehuda, lalu dia bawalah ini orang-orang Yehuda yang baik-baik semua nih dia bawa ke negeri. Kalau Babel itu sekarang ya seperti Irak, ya seperti begitu ya. Jadi bawa ke sana semua. Nah itulah penderitaan yang salah satu yang sudah dinubuatkan. Nah Yeremia inilah katakan bahwa kamu akan menderita. Jadi dia memberitakan tentang hukuman Tuhan sekaligus penderitaan. Tetapi baik Yesaya maupun Yeremia, Tuhan tidak hanya mengatakan kamu akan segera aku hukum karena kamu dosa, tapi kamu juga akan dipulihkan. Nah inilah yang tadi kita baca dari Yeremia itu tadi. Jadi di samping Yesaya juga menulis tentang itu, tapi juga Yeremia juga menulis tentang itu, bahwa Tuhan akan pulihkan. Dan buktinya nanti setelah Babel dikalahkan oleh Persia, yang Persia ini sekarang Iran ya. Nah, waktu dikalahkan nanti raja ini dari Iran ini Persia ini yang akhirnya membebaskan, menitahkan untuk mereka kembali bangun Yerusalem dan seterusnya itu, Ezra, Nehemia dan seterusnya itu. Jadi pemulihan itu yang terjadi pada zaman itu. Tapi apa yang Mbak Lina bacakan ini kita bisa bawa dalam soal eskatologis. Jadi dalam begini, dan tentang akhir zaman di mana kita bicara tentang penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi memang ada penderitaan sama seperti bangsa Israel. Oleh karena kita juga berontak. Pasti. Orang Kristen ini berontaknya luar biasa ya. Ya kalau di gereja memang bagus semua, tapi sudah keluar dari gereja, aslinya siapa yang jamin akan sebagus di dalam gedung gereja? Jadi orang kita juga macam-macam, ada banyak penjahat orang Kristen ya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus ini juga harus bertobat semua ini, harus bertobat dan menunggu sampai waktunya Tuhan datang yang kedua kali itu. Jadi pemulihan itu akan dilakukan oleh Allah sendiri. Meskipun kita orang-orang percaya ini sudah juga berbuat kejahatan, pemulihan itu akan terjadi. Baik secara umum, secara gereja, tetapi juga secara pribadi. Jangan khawatir. Jadi kalau kita sudah berdosa ya, tidak melanggar perintah-perintah Allah, tapi kita tetap pengampunan tersedia karena Tuhan selalu mau memulihkan kita. Nah ini yang kita bawa semua yang eskatologis itu ke dalam diri kita. Sampai saat Tuhan panggil sudah waktunya ya. Kamu atas nama A, B, C sudah waktunya kamu panggil. Tapi kamu sudah dipulihkan. Karena kesempurnaan akan terjadi setelah itu. Jadi Yeremia, apa yang Yeremia katakan ini memang pada konteks itu adalah pemulihan bangsa Israel yang sekarang kita sudah lihat. Bagaimana mereka sudah seperti ini. Luar biasa ya bangsa yang kecil ini ya. Ya seluruh orang Yahudi di dunia ini. Ya mungkin tidak lebih dari 20 juta ya, tapi ada di berbagai tempat ya, di Israel dan di tempat lainnya. Mereka tuh merusak bangsa yang kecil, tapi begitu besar mereka. Saya pakai celana jeans ini, kalau bukan dari orang Yahudi punya ide ya, nggak ada berapa banyak orang yang terlalu banyak ya, semua HP kita segala macam nih. Nah kita bayangkan itu. Jadi Tuhan sudah pulihkan mereka dan mereka sendiri juga akan masih menantikan Mesias, tapi mereka akan kaget Mesias yang datang ini justru yang dulu mereka salibkan. Mereka akan sadari. Tapi kalau kita tidak lagi khawatir tentang itu, tapi kita akan menerima memeluk sang mempelai laki-laki. Ya, jadi persiapan kita di situ. Jadi ini yang dijanjikan. Kalau kita membawa ini dalam tafsiran secara eskatologis. Nah, jadi Yeremia ini bicara tentang Israel pada saat itu, tapi terselip juga pengertian eskatologis kalau kita bawa kepada gereja yang bagaimanapun juga akan dipulihkan. Kita akan menderita. Gereja pasti akan menderita juga ya. Siapa bilang tidak? Kalau menginjili dan segala macam itu adalah pekerjaan yang sangat dekat dengan penderitaan. Ya kalau kita lakukan. Kalau kita lakukan ya kita sama garis-garis yang bodoh itu ya. Tidur aja ya kalau lama sekali. Santai saja. Ya itu saja yang saya bisa jawab. Mau tidak mau harus sedikit bercerita. Kalau tidak kita tidak bisa mengerti, nggak bisa langsung 1, 2, 3 begitu, nggak bisa harusnya. Nah memang pertanyaan-pertanyaan Mbak Lina memang
memaksa kita harus ke situ. Iya. Oke, tidak masalah Pak Freddy. Extra time memang dibanding durasi-durasi sebelumnya, tapi rasanya puas karena kita mendapat penjelasan yang cukup lengkap dan jelas. Terima kasih Pak Freddy, meneguhkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang mengatur segala sesuatunya, bahkan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kedatangan yang kedua kali. Natal bukanlah kebetulan ya. Semuanya jadi sudah dihubungkan dengan kedatangan yang kedua kali, semua bukan kebetulan, semua dirancang oleh Tuhan. Bagus. Thank you Pak Freddy. Selamat Natal Pak Freddy untuk Bapak dan keluarga. Selamat Natal juga Terima buat kasih semua pemirsa ya. Ya, betul. Sampai jumpa tahun depan ya Pak. Sampai jumpa tahun depan. Terima kasih banyak pemirsa dimanapun Anda berada. Izinkanlah kami seluruh kru yang bertugas di program Bincang kita mengucapkan Selamat Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Dan kiranya perbincangan kami di episode kali ini boleh menjadi berkat buat Anda semua. Salam untuk seluruh keluarga Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.